Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat. Bertemu lagi dengan saya Ibu Rosita. Kali ini kita akan membahas materi tentang teks laporan hasil observasi, terutama tentang isi dan kebahasaannya. Jadi langsung aja kita lihat KD-nya yuk. Di sini ada KD 3.2 menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. 4.2 mengkonstruksikan teks laporan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Jadi kita bisa langsung masuk ke tujuan pembelajarannya aja ya anak-anak. Bisa kalian lihat sendiri di slide, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu diharapkan peserta didik dapat menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi, serta terampil mengkonstruksikan teks laporan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis dengan kritis, bekerja sama, dan komunikatif selama proses pembelajaran. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam materi pertama, yaitu kaidah-kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Bisa kalian lihat sendiri di slide yang pertama itu menggunakan kalimat definisi. Maksudnya kayak apa sih Bu kalau menggunakan kalimat definisi itu? Jadi kita bisa tahu sendiri kan, kalimat definisi itu adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Nah, bisa Ibu berikan contoh di sini. Misalnya, buah semangka adalah buah yang sangat populer di Indonesia. Kata adalah ini yang dimaksudkan dengan definisi. Lalu yang kedua, menggunakan konjungsi atau kata sambung. Kalian pasti tahu dong kalau konjungsi atau kata sambung itu biasanya apa sih? Dan, atau, serta, dan lain-lain misalnya ya. Contohnya di samping itu, antioksidan ini juga memiliki manfaat anti radang yang menyehatkan jantung serta pembuluh darah. Nah, di sini konjungsinya kita lihat sendiri yaitu yang ya. Lalu yang ketiga, menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang menggunakan satu verba dan menyatakan aksi atau peristiwa dan keadaan. Kalimat ini dapat disebut kalimat tunggal. Contoh, kemudian semangka juga mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata dan kekebalan tubuh. Itu masuk ke dalam contoh kalimat simpleks anak-anak. Lalu kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari 2 struktur atau lebih dengan 2 verba. Contohnya Ibu beritahu, dengan kandungan air 92%, semangka membantu kita kenyang lebih lama serta mengisi kebutuhan cairan di tubuh kita. Oke, lanjut ke 4, menggunakan sinonim atau antonim. Kalian pasti udah tahu banget dong sinonim sama antonim. Nah, Ibu beri contoh ya. Vitamin ini membantu memproduksi kolagen yang melindungi tubuh atau badan. Tubuh atau badan itu kan masuk ke persamaan kata ya, berarti sinonim ya. Oke, lanjut ke nomor 5, menggunakan data atau angka. Contoh, dengan kandungan air 92%, semangka membantu kita kenyang lebih lama serta mengisi kebutuhan cairan di tubuh kita. Kandungan kalorinya pun terhitung rendah, 42 per mangkuk, sehingga tak membuat gemuk. Di sini bisa kita lihat menggunakan data atau angka berarti dengan kandungan air 92% dan 42 per mangkuk. Oke, paham ya? Kita lanjut. Iya.
Langkah terakhir sebelum mengonstruksi sebuah teks laporan hasil observasi adalah menyajikan isi teks laporan berdasarkan interpretasi kan. Nah, menyajikan isi teks ini dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Sajian yang dilakukan secara lisan dapat berupa penjelasan hasil observasi, sedangkan yang dilakukan secara tertulis biasanya digolongkan ke dalam kegiatan merancang isi teks laporan hasil observasi. Sajian dengan cara baik lisan maupun tulis bermanfaat untuk perbaikan teks. Penjelasan lisan terdiri dari komentar positif dan komentar negatif. Komentar positif sangat dibutuhkan untuk membuat teks yang berkualitas. Komentar positif mencakup isi, maksud, dan tujuan teks itu ditulis. Baik, kita masuk ke langkah-langkah untuk menyajikan isi adalah sebagai berikut. Yang pertama bisa kalian lihat sendiri di slide, bisa kalian baca sendiri di slide, memaparkan teks secara keseluruhan dengan memperhatikan isinya. Yang kedua, menginterpretasi atau menafsirkan isi teks setiap paragraf. Yang ketiga, mencatat kata-kata yang belum dipahami dan ditentukan dalam teks tersebut. Yang keempat, menentukan jenis sajian, apakah lisan atau tertulis. Yang kelima, menentukan kriteria yang digunakan dalam menyajikan dengan lisan atau tulis. Keenam, menuliskan bagian-bagian yang hendak disajikan. 7. Menyajikan teks dengan struktur dan kaidah yang benar. Dan yang terakhir atau yang ke-8, teks siap disajikan secara lisan atau tulis. Lalu untuk memperjelas proses penyajian teks laporan hasil observasi, perhatikan beberapa rambu-rambu berikut. Yang pertama, teks laporan hasil observasi disajikan dengan format yang lengkap strukturnya. Kemarin kita sudah belajar struktur juga ya anak-anak, masih ingat kan? Yang kedua, teks laporan hasil observasi disajikan dengan kaidah kebahasaan yang sesuai. Tadi di slide pertama sudah kita singgung sedikit tentang kebahasaan. Yang ketiga, teks laporan hasil observasi disajikan tidak menimbulkan salah tafsir dari pembacanya. Yang keempat, teks laporan hasil observasi disajikan dengan bahasa yang jelas. Pastinya jelas karena untuk pembaca mudah memahami observasi kita ya. Yang kelima, teks laporan hasil observasi disajikan dengan data yang lengkap. Laporan hasil observasi yang baik juga harus memiliki kriteria loh anak-anak. Nah, ada 4 nih kriterianya. Yang pertama, ditulis dalam bahasa yang baik dan jelas. Yang kedua, tidak menimbulkan salah pengertian. Yang ketiga, disertai data yang akurat dan meyakinkan. Dan yang terakhir, menarik untuk dibaca. Adapun jika kamu hendak mengonstruksi teks laporan hasil observasi dari sebuah kegiatan, kamu harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, nama kegiatan atau tema kegiatan. Seperti yang sudah kemarin Ibu beri tugas, temanya yaitu tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan ya. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, tujuan kegiatan. Yang keempat, pelaksana. Yang kelima, waktu dan tempat pelaksana, kapan kamu melakukan observasi. Yang keenam, proses pelaksanaannya biasanya berupa dokumentasi, foto, atau video yang kalian observasi objeknya. Yang ketujuh, simpulan dan saran dari laporan hasil observasi kalian. Nah, setelah mencermati beberapa hal yang harus dicantumkan dalam laporan hasil observasi, kamu juga harus memperhatikan langkah-langkah mengonstruksi teks laporan hasil observasi.
Nah, ini dia ada 8. Yang pertama, menentukan tema kegiatan observasi. Yang kedua, menentukan tujuan observasi, melaksanakan kegiatan observasi melalui pengamatan langsung dan tidak langsung. Yang keempat, menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. Kelima, membatasi jumlah aspek yang dilaporkan. 6. Mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspeknya. 7. Melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar. Dan yang terakhir, membuat simpulan laporan hasil observasi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa komen di bawah. Kalau memang tidak ada, kita langsung ke materi selanjutnya ya. Iya. Nah, di sini Ibu ada 2 contoh teks laporan hasil observasi. Yang pertama, observasi tentang kelinci. Bisa kalian baca sendiri ya. Di sini ada hasil dari observasi tentang kelinci, dan di sini lengkap banget, sudah ada strukturnya dan sudah ada kebahasaannya. Tugas kalian adalah membaca laporan hasil observasi tentang kelinci ini dan analisis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dan struktur teks laporan hasil observasi yang sudah kemarin kita bahas. Oke, Bu ulangi, strukturnya itu ada apa aja sih, Bu? Biar kalian ingat lagi ya. Ada 2 kan, kalau kalian masih ingat. Yang pertama itu pernyataan umum dan yang kedua aspek yang dilaporkan. Pernyataan umum di sini maksudnya berupa definisi atau klasifikasi yang biasanya terdapat pada paragraf pertama. Pernyataan ini menyampaikan hal-hal umum yang selanjutnya diperinci ke dalam paragraf berikutnya. Kalau kalian masih bingung, bisa kalian buka juga YouTube-nya yang observasi part pertama. Lalu yang kedua ada aspek yang dilaporkan kan. Nah, ini berupa deskripsi. Yang terdapat pada paragraf ini menjelaskan aspek yang dilaporkan dalam teks dengan perbedaan di setiap paragraf. Coba kalian cari ya. Struktur dan kaidah kebahasaannya. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Yang kedua di sini ada contoh teks laporan hasil observasi tentang bunga bangkai. Di sini juga lengkap banget, ada struktur dan kaidah kebahasaannya. Sama seperti laporan hasil observasi tentang kelinci, kalian juga diminta untuk menganalisis dari aspek kebahasaan dan strukturnya. Oke? Kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham tentang tugasnya, bisa bertanya di kolom komentar atau bisa langsung japri WA Ibu, atau bisa juga di grup Bahasa Indonesia, nanti akan Ibu jawab. Oke, sekian materi pembelajaran kita hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga materi kita hari ini bermanfaat untuk kalian yang masih belajar di rumah. Dan jangan lupa di like, komen, dan share juga ke sosial media kalian atau ke teman-teman kalian agar bermanfaat untuk orang banyak. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.